Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kami dari mahasiswa jurusan Matematika Universitas Islam Negeri Wali Songo angkatan 2019. Di sini kami akan menyampaikan sedikit tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Mita Nurrohmah. Saya Regita Nurul Fitriani. Dan saya Muhammad Ni'amul Maula. Baiklah, materi pembahasan kita kali ini terdiri dari pengertian, latar belakang, unsur dasar yang akan dijelaskan oleh Regita. Dan kemudian ada konsep dasar, asas, fungsi yang akan dijelaskan oleh Maula. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan dan implementasi wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pelaksanaannya ini, wawasan Nusantara mengutamakan konsep kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Latar belakang wawasan Nusantara. Kemunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya yaitu geografis, geopolitik, geostrategis, historis, dan yuridis formal. Jadi, konsep wawasan Nusantara itu tidak muncul begitu saja setelah kemerdekaan Indonesia, melainkan konsep wawasan Nusantara itu sudah dirancang sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan Indonesia. Konsep wawasan Nusantara ini diharapkan dapat memberi pengertian bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Seperti yang kita ketahui, secara geografis Indonesia termasuk salah satu negara terbesar yang ada di dunia. Indonesia memiliki kurang lebih sekitar 17.000 pulau, baik pulau kecil maupun pulau besar. Pulau yang begitu banyaknya ada yang dihuni oleh penduduk dan ada pula yang tidak berpenduduk. Penduduk Indonesia juga memiliki keragaman suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Penduduk Indonesia yang begitu banyaknya akan membawa dampak baik bagi negara Indonesia dengan pembinaan dan pengembangan yang baik dan strategis. Keterjaminan akan pendidikan dan kesehatan menjadi kunci sukses dalam pengembangan sumber daya manusia yang baik. Dengan demikian, sumber daya manusia yang dimiliki bisa memberi manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang begitu banyak dan melimpah seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, dan masih banyak lagi sektor yang lain. Dan itu semua tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup warga dan negara Indonesia. Itu Indonesia juga memiliki kekayaan alam, flora dan fauna yang tersebar di seluruh pulau. Beberapa flora dan fauna tersebut ada yang bersifat endemik, yang mana artinya flora dan fauna itu hanya ada dan hidup di suatu tempat saja di Indonesia. Oleh sebab itu, beberapa flora dan fauna yang keberadaannya dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah karena jumlahnya yang terbatas, bahkan semakin sedikit seiring dengan berjalannya waktu. Berdasarkan aspek historis, wawasan Nusantara masih berkaitan dengan pengalaman sejarah Indonesia sejak masa kerajaan hingga kemerdekaan. Mengingat dulu ada banyak kerajaan yang berdiri di wilayah Indonesia seperti Kerajaan Majapahit. Dari Kerajaan Majapahit ini muncul nama Nusantara yang mencakup seluruh wilayah Indonesia sekarang dan sekitarnya, termasuk Malaysia dan Singapura yang menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Kemudian, nama Nusantara ini menjadi suatu konsep kewilayahan hingga sekarang, meskipun kini cakupannya sudah berbeda. Sejak saat itu, nilai-nilai persatuan mulai muncul hingga kemudian masa kolonialisme.
membuat rasa persatuan dan kesatuan menjadi lebih erat, bukan hanya terjadi di kalangan tertentu saja, berbagai kelompok, suku, dan semua lapisan masyarakat Indonesia. Penguatan nilai persatuan bertujuan untuk melawan kolonialisme bangsa Eropa yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Hingga akhirnya bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan setelah sekian lama menjadi objek kolonialisme. Hal itu kemudian patut untuk dijadikan sebagai pembelajaran dalam memperkuat persatuan baik antar suku bangsa Indonesia maupun kedaulatan wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara mempunyai beberapa unsur dasar yang terdiri dari wadah, isi, dan perlakuan atau tingkah laku. Yang pertama itu ada wadah, maksudnya wawasan Nusantara menjadi wadah kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang meliputi semua wilayah Indonesia yang mempunyai kekayaan alam serta penduduk yang beragam. Indonesia sebagai negara mempunyai lembaga dan organisasi kenegaraan yang menjadi wadah warga untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua ada isi, maksudnya wawasan Nusantara merupakan aspirasi bagi bangsa Indonesia serta merupakan cita-cita juga tujuan nasional suatu bangsa dan negara. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut, bangsa Indonesia harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah keragaman budaya, sosial, politik, dan ekonomi hingga pertahanan dan keamanan. Ketiga ada tingkah laku. Nah, dari kedua unsur yang sudah dijelaskan sebelumnya itu kemudian digabungkan menjadi satu tingkah laku untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Secara umum tingkah laku itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah laku batiniah. Laku batiniah adalah cerminan jiwa, semangat, serta mentalitas yang baik dari suatu bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Sementara itu, laku lahiriah merupakan cerminan tindakan, perilaku, serta perbuatan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Dengan demikian, kedua tingkah laku tersebut harus bisa berjalan dengan baik secara bersama-sama agar tercipta keseimbangan dan pengamalan wawasan Nusantara. Selanjutnya, konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mempunyai beberapa konsep dasar sebagai suatu cara pandang warga Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah yang pertama, konsep persatuan dan kesatuan. Konsep ini mengandung makna bahwa adanya wawasan Nusantara bertujuan untuk memperkuat nilai persatuan dan kesatuan antar suku bangsa di Indonesia. Warga Indonesia tidak perlu mempermasalahkan perbedaan daerah, bahasa, dan suku untuk menjaga persatuan Indonesia demi juga mencapai tujuan nasional. Dan yang kedua, konsep kebangsaan. Konsep ini juga mengandung makna bahwa negara ini terdiri dari berbagai komponen bangsa dan suku. Terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia ini juga karena adanya kehendak serta perjuangan dari berbagai komponen warga di Indonesia. Oleh sebab itu, kita perlu untuk mengetahui tentang hal itu serta berusaha untuk menjaga persatuan bangsa dengan meningkatkan nilai persatuan melalui wawasan Nusantara. Yang ketiga, konsep Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa Indonesia mempunyai beragam budaya dan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika tersebut bukan hanya sebuah kata yang mudah dan ringan diucapkan, namun pada dasarnya harus diwujudkan dengan baik. Yang keempat, konsep negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana konsepnya adalah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Lautan pada dasarnya bisa dijadikan sebagai media persatuan. Pengetahuan tentang Indonesia sebagai dasar negara kepulauan dan maritim menjadi pembelajaran setiap warga negara Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir ini, konsep geopolitik.
geopolitik sendiri mengandung makna bahwa mengajak seluruh komponen warga Indonesia untuk memiliki pengetahuan dan persepsi tentang letak geografis Indonesia yang strategis. Letaknya yang strategis membuat Indonesia mendapat keuntungan dan beberapa ancaman dari luar. Oleh karena itu, semua komponen warga Indonesia harusnya mempunyai rasa persatuan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan hal yang dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dipelihara, serta diciptakan agar bisa mewujudkan bentuk ketaatan dalam komponen bangsa Indonesia berdasarkan suku maupun golongan yang bisa menciptakan suatu kesepakatan bersama. Berikut adalah asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan yang sama. Penyelenggara wawasan Nusantara harus didasari dengan rasa kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Jadi, rasa kepentingan yang sama itu harus diciptakan agar mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua, keadilan. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok ataupun golongan sendiri. Seperti halnya itu harus tercermin ketika kita melakukan pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kejujuran. Dalam menjalankan wawasan Nusantara harus didasari dengan sifat dan sikap yang jujur. Artinya, untuk mencapai suatu tujuan nasional, semua komponen bangsa Indonesia harus berani berpikir, bertindak, berkata sesuai dengan kenyataan yang ada, serta sesuai dengan ketentuan yang benar adanya. Selanjutnya, setelah kejujuran, yang keempat yaitu solidaritas. Rasa setia kawan atau solidaritas bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Seperti halnya rela berkorban dan saling memberi antar sesama, menjadi contoh sikap solidaritas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir setelah solidaritas yaitu yang terakhir atau yang kelima, kerjasama. Kerjasama ini sangat penting untuk menjalankan wawasan Nusantara, sehingga bisa mewujudkan tujuan bersama dan cita-cita nasional. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi rintangan, tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara ini. Jadi ini ya, asas wawasan Nusantara antara kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama itu sangat berikatan dan sangat penting untuk dilakukan agar terciptanya cita-cita nasional. Setelah membahas asas wawasan Nusantara, selanjutnya fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara dalam negara ada 4, yaitu yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Wawasan ini mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan ini merupakan pandangan geopolitik Indonesia
dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai salah satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat atau yang terakhir ini, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Yang selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada tujuan nasional. Tujuan nasional ini dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua ada tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam yang dimaksud ini adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada kehidupan politik. Di dalam kehidupan politik ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu yang pertama ada pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau yang biasa disebut dengan perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Yang kelima, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Yang kedua ada kehidupan ekonomi. Di dalam kehidupan ekonomi ini ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan ekonomi itu harus melibatkan partisipasi rakyat seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Selanjutnya yang ketiga itu ada kehidupan sosial dan budaya. Di dalam kehidupan sosial dan budaya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama,
mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya, dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, cagar budaya, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kehidupan pertahanan dan keamanan. Di dalam kehidupan pertahanan dan keamanan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar, dan sebagainya. Yang kedua, membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Yang ketiga, membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar di Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah sedikit materi video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.